Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif calon guru penggerak Bapak Anggi Pauji. Semoga kehadiran kita di sini diberkahi dan memberikan manfaat bagi kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau dan menjadi insan yang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Bapak Ibu Kepala Sekolah SDN 1 dan 2 Sukamulya, Ibu dan Bapak Guru SDN 1 dan 2 Sukamulya, dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif guru penggerak hari ini. Izinkan saya sebagai moderator untuk sesi ini. Acara ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memperkuat kompetensi dan kapasitas para pendidik dalam program guru penggerak modul 1.4 ini. Modul ini sangat penting karena berfokus pada budaya positif di lingkungan sekolah. Selama sesi ini kita akan membahas berbagai aspek dari modul 1.4 termasuk pembelajaran dengan paradigma baru. Kami berharap Anda semua dapat mendapatkan wawasan yang bermanfaat serta aplikasi praktis yang dapat diterapkan langsung dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Berikut adalah agenda kita hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemaparan materi oleh Bapak Anggi Pauji, yang ketiga diskusi dan tanya jawab, yang keempat penutup. Kami mengajak Anda semua untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi dan tidak ragu untuk mengajukan pertanyaan. Ini adalah kesempatan berharga untuk belajar dan berkembang bersama. Tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai dengan sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Anggi Pauji. Kepada Bapak Anggi Pauji dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif di modul 1.4 kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan dan juga izin kepada saya untuk melakukan diseminasi budaya positif di modul 1.4 kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah bersedia meluangkan waktunya di waktu kesibukannya untuk mengikuti diseminasi budaya positif ini. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya
merupakan calon guru penggerak di angkatan 11, di mana di dalam guru penggerak ini saya sudah mempelajari satu modul, di mana di dalam satu modul itu terdiri dari beberapa submodul, dimulai dari 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Di 1.1 sampai 1.3 alhamdulillah sudah saya selesaikan, dan di tugas di modul 1.4 ini saya membuat aksi nyata tentang budaya positif, sosialisasi pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Baik, Bapak Ibu, budaya positif itu sangat penting sekali kita bisa diterapkan di sekolah kita, karena budaya positif itu merupakan karakter untuk membuat anak didik kita mempunyai karakter yang lebih baik. Jadi di sini kita bukan hanya mencari siswa-siswa yang berkualitas secara akademik, tetapi juga mempunyai karakter atau pribadi yang baik, gitu Bapak Ibu. Ada peribahasa mengatakan bahwa sedikitnya adab akan menutupi kurangnya ilmu, tapi kurangnya banyaknya ilmu tidak akan menutupi sedikitnya itu adab. Jadi yang kita sangat tekankan di sini, membuat karakter atau budaya positif kita bisa terjadi di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, di sini saya menampilkan sosok Bapak pendidikan kita ya. Ini namanya siapa Bapak Ibu? Iya, Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara ini merupakan Bapak pendidikan Indonesia yang selalu diperingati tanggal lahirnya dan merupakan hari pendidikan nasional, yaitu pada setiap tanggal 2 Mei ya, betul sekali Bapak Ibu. Nah, di sini filosofis pendidikan nasional di Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru sebagai pamong yang menghamba pada anak dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat jawan, dengan menjadikan kasih sayang sebagai ruhnya mendidik, teliti dalam mencari potensi yang dimiliki anak, adil dalam memperlakukan anak. Artinya kita harus memperlakukan anak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Nah, di sini juga saya sangat terima sekali Mas Madu masuk ke program grup penggerak ini, di mana ada kata-kata kita sebagai guru itu harus menghamba kepada anak. Ya, jadi di sini itu kita bertugas sebagai fasilitator. Jadi yang bertugas sebagai subjek pendidikannya itu yaitu murid itu sendiri. Dan kita harus mengajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di mana lingkungan sekolah kita ini berada, dan kodrat zamannya kita harus menyesuaikan belajar kita sesuai dengan zamannya, gitu Bapak Ibu. Nah, konsep utama modul budaya positif yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi posisi kontrol dulu, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru.
Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu proses pembelajaran yang dirancangkan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran terdiferensiasi adalah sebuah metode pembelajaran yang memberikan banyak pilihan dengan prosesnya mulai dari materi hingga metode pembelajarannya, tapi bukan berarti memberikan banyak tugas yang beragam. Di sini Bapak Ibu ada profil pelajar Pancasila yang dimensinya itu yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini yang sangat ditekankan sekali di profil pelajar Pancasila, berakhlak mulia, mempunyai karakter yang baik. Yang kedua, berkebinekaan global, lalu mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan juga kreatif. Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada intermedi dulu ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi saking pentingnya sesuatu itu yang berharga itu kalian dikepalkan tangannya Bapak Ibu. Tugas B adalah rekan Anda adalah mencoba dengan sengaja cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa atau alasan tangan B membuka kepalan tangannya? Ya, coba di sini dipraktekkan siapa yang mau ke depan. Wina bisa balik ke depan. Bapak, ya, ya, ya. Ini di tangan Pak Wina itu anggaplah ada sesuatu yang sangat berharga sekali. Dikepalkan, lalu si B Pak Ahmad coba untuk membukanya kepala tangannya. Coba buka dari buat ini susah. Ya udah, boleh tutup kembali Pak Ahmad. Tepuk tangan buat Pak Ahmad. Gimana Pak Yulinar kenapa bisa kepala tangannya itu sangat kuat sekali? Pak Ahmad, kenapa susah untuk dibukanya? Karena kepalanya kuatnya. Ya, di sini pertanyaan pertama dan kedua berrelasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan untuk kepala tangannya. Pertanyaan ketiganya, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jawabannya tentulah diri kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita di saat itu. Jadi
untuk membuka atau menutupnya itu yang mempunyai kontrol itu diri kita sendiri, ya, bukan orang lain. Jadi kalau misalkan kita terpengaruh oleh orang lain, sesuatu berharga ini terpengaruh oleh uang atau terpengaruh oleh cacian, sehingga kepala tangan kita menjadi terbuka. Jadi posisi kontrol itu tergantung pada diri kita sendiri. Selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak utama untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dan diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendidikan teori kontrol? Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini Bapak Ibu ada tabel stimulus respon dan juga teori kontrol. Nah, di sini stimulus responnya realitas kebutuhan kita itu sama, tapi dalam teori kontrol bahwa realitasnya bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda, ya. Seperti pokok dengan saya, mungkin saya kebutuhannya tidak memerlukan kacamata karena saya masih normal, tapi pokok kebutuhannya memakai kacamata, ya. Jadi kebutuhan kita setiap orang itu berbeda-beda, tidak sama, ya. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Ya, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang
agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan kita terhadap suatu hal itu pasti berbeda-beda, tidak akan sama. Perilaku perlu dilihat sebagai suatu kesalahan. Stimulus responnya, teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, stimulus responnya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi betul sekali bahwa yang bisa mengontrol diri kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kita mau seperti apa, mau berubah seperti apa tergantung diri kita, bukan tergantung dari orang lain. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi pada hakikatnya kita tidak akan pernah bisa untuk mengontrol orang lain, tapi tergantung diri kita sendiri itu juga. Yang stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir bahwa kita menang dan orang lain juga menang. Jadi tidak ada yang menang kalah tanpa lain. Nah, disiplin positif. Mungkin kita ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Coba Bapak Ibu, apa yang terbayang ketika mendengar kata disiplin? Aturan ya? Apa? Disiplin? Ya, jadi kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Suruh disiplin, siapa yang suka memberikan hukuman terhadap muridnya? Ya sama, termasuk saya juga ya. Tapi sedikit demi sedikit kita harus merubah paradigma itu bahwa kita jangan sampai menghukum murid, walaupun emang susah sih. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, di sini makna disiplin sesungguhnya, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Disiplin adalah kemampuan pemerintah dan menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang penuh tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai merupakan nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Selanjutnya, nah di sini kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan juga kebebasan. Ya, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang
tempat kesenangan atau fun, dan yang terakhir penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Ya, coba. Nah, di sini ada seorang siswa bernama Gema. Dia dilaporkan oleh beberapa temannya karena sering meminta bekal makanan. Mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi sesuatu tersebut, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Gema melakukan hal tersebut? Apa? Gimana Bapak? Belum sarapan siapanya? Jadi menurut Anda, apa yang Anda akan lakukan menghadapi situasi tersebut? Iya. Jadi langkah yang sesuai dengan penerapan disiplin positif adalah mencari alasan Gema melakukan tindakan tersebut supaya mengetahui kebutuhan mana yang ingin dipenuhi oleh Gema. Ya, jadi kita jangan langsung menjudge bahwa si Gema itu salah. Mungkin karena kita melihat situasinya, posisi Gema tersebut, apakah mungkin di lingkungan keluarganya seperti apa. Bisa jadi Gema lapar karena orang tuanya tidak membawakan bekal, ya, itu termasuk kebutuhan survival. Jadi mungkin karena kebutuhan ekonominya murid tersebut, Gema tersebut sendiri itu sehingga tidak bisa memberikan bekal makanan terhadap Gema. Ya, jadi Gema melakukan meminta bekal kepada temannya dengan cara memaksa, ya. Jangan memonis bahwa anak ini, wah begini, tapi dicari akar permasalahannya supaya kita dapat apa itu penyebabnya, apa sebabnya. Mungkin itu yang bisa sebagai bahan apa. Ya, terima kasih kepada ibu kepala sekolah. Betul sekali Bu. Peserta acara Ibu punten kami ya sanes pada mamatahan mojae kamari ya. Ibu panginten lebih paham terus abi begitu, cuma abi ya menyampaikan abi terus ketahui ya. Aku nuhun Ibu kanggo jawabannya. Betul sekali ya Ibu. Jadi kita harus mengetahui akar masalahnya tersendiri, jangan langsung menjudge. Emang sih perbuatan seperti itu tidak baik, tapi mungkin karena saking laparnya, jadi Gema melakukan hal tersebut. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah mengalami ada murid seperti itu. Yang kedua, Gema merasa bosan karena menu bekal makan siang selalu sama atau freedom. Freedom itu apa Bapak Ibu? Apa freedom itu? Kebebasan. Ya, jadi mungkin merasa bosan. Dan anak banyak. Kalau misalkan di pasar apa? Mineri, tahu deh. Jadi tinggal bantu kayak lupa datang ada iya, iya langsung kayak gak bisa. Yang ketiga, teman Gema menjadi perhatian kepadanya. Jadi love and belonging. Jadi supaya menarik perhatian
perhatian. Mungkin di rumahnya itu Gema kurang kasih sayang, jadi mereka Gema ini ingin mendapatkan perhatian dari temannya. Yang keempat, Gema merasa hebat karena diakui temannya. Itu termasuk kebutuhan power atau penguasaan. Jadi ngerasa nggak jago, orang istilah masih Gema kayak nggak jago, sehingga Gema melakukan hal tersebut. Nah yang terakhir, Gema hanya iseng dan merasa senang mengganggu temannya atau fun. Fun itu yang mencari kesenangan ya. Nah iseng, kayak aku temannya supaya lucu-lucuan gitu. Nah, motivasi perilaku manusia Diana Gerson dalam bukunya Restructuring School Discipline nyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik atau psikologis, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Misalkan ya, saya juga sering menghadapi bukan studinya pernah gitu. Waktu sebelum mendengar belajar pendidikan guru penggerak ini, bahwa saya suka, misalkan ada anak yang berkata kancing coplok, saya suka menghukumnya. Jadi karena mungkin pada saat ada saya tidak melakukannya, pada saat tidak ada saya melakukannya lagi. Jadi karena mereka itu tidak melakukan menyebut kata kancing coplok itu mungkin karena takut dihukum. Jadi motivasinya bukan motivasi dalam diri, tapi motivasinya dari luar. Seperti itu, karena takut untuk dihukum sama ibu bapak gurunya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa memberikan penghargaan itu sebenarnya membuat motivasi anak itu melakukan sesuatunya bukan karena dari diri sendiri ya, tetapi karena ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan. Misalkan bisa menjawab pertanyaan ini, nanti Bapak Ibu kasih permen. Supaya ini permen acung ini bisa menjawabnya betul. Tapi misalkan pada saat tidak dikasih apa-apa, tidak mau. Jadi karena melakukan hal kebaikan itu karena ingin mendapatkan penghargaan ya, bukan karena keinginan dari diri sendiri supaya lebih bisa untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, motivasi ini juga bersifat eksternal. Apabila murid tersebut melakukan sesuatu kebaikan hanya untuk mendapatkan penghargaan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut.
Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berlakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi motivasinya karena kesadaran diri sendiri. Misalkan apabila coba siapa yang ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kalian anak-anak ke depan. Nah, kalau motivasinya udah dalam diri sendiri, mereka murid tersebut akan langsung ke depan. Ini mah demi pengembangan ilmu pengetahuan saya dan juga untuk menampilkan kepercayaan diri kita bahwa kita bisa tampil berbicara di depan. Nah, kalau misalkan bukan karena dari diri sendiri, kalau karena orang lain, pasti anak tersebut tidak akan mau melakukannya, kecuali misalkan hari Pak, misalkan komisi dukung upami, hari Pak menang permen atau menang motor, itu ya seperti itu. Nah, di sini ada studi kasus. Laras kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Budi menanyakan pertanyaan Laras menjadi gugur, dan tak sengaja menjatuhkan bukunya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Laras yang bicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Pak Budi pada saat itu membiarkan teman-teman Laras menertawakan Laras yang tergagap dan malu sangat luar biasa, ya, dan malahan minta Laras untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Budi. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Laras di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Budi terhadap Laras? Tidak, ya. Kenapa? Di sini tidak setuju. Kasih ya, dan kedua, menurut Anda tindakan Pak Budi terhadap Laras dikasih sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Coba dulu. Ya, di sini kita akan lebih belajar lagi apa yang disebut hukuman dan apa yang disebut konsekuensi. Nah, jadi saya tidak setuju dengan tindakan Pak Budi terhadap Laras. Tindakan Pak Budi tersebut tidak pantas dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi Laras, dan sudah bertindak tidak adil karena membiarkan teman menertawakan juga menghukumnya di depan kelas, membuat Laras semakin takut dan malu dan rasa percaya dirinya akan hilang. Ya, jadi karena ditertawakan oleh teman-temannya karena tidak bisa menjawab, gugur, jadi si Laras itu tidak mau lagi tapi di depan, jadi kepercayaan dirinya menurun, jadi rendah diri, ya, bukan percaya diri. Lalu menurut Anda tindakan Pak Budi terhadap Laras adalah sebuah hukuman karena Pak Budi bertindak satu arah, jadi tanpa mengkomunikasikan dengan Laras mengapa sampai bukunya terjatuh, langsung menyuruh Laras maju ke depan kelas dan menunjuk hidungnya serta bertindak tidak pantas sebagai seorang guru. Jadi tidak mencerminkan seorang guru yang mempunyai keteladanan yang baik. Jadi menunjuk hidungnya, jadi seolah-olah jadi si Pak itu menganggap bahwa saudara itu hina gitu ya, dipojokkan gitu, bukannya menghiyap. Karena memang guru-guru dengan hiyap ya, pula memojokkan muridnya. Nah, Bapak Ibu, di sini hukuman
Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan dan pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi ojo-ojo yang hukum, dan tidak adanya kesepakatan berlebih dahulu. Misalkan ada yang terlambat lari 50 menit, terlambat masuk sekolah, jadi tidak ada kesepakatan terlebih dahulu. Jadi guru tidak menyampaikan apa peraturannya seperti itu, jadi langsung aja. Nah, kalau konsekuensi Bapak Ibu, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah berencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pelajaran. Misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau konsekuensi itu ada dulu kesepakatannya, tapi kesepakatannya itu diambil hanya dari pihak gurunya saja. Jadi misalkan cepurunan teh, apabila kalian tidak mengerjakan tugas atau mengobrol, nanti kalian tidak istirahat ya. Cepurunan teh seperti itu. Jadi tidak melibatkan dua arah, tapi satu arah. Cuma gurunya aja yang memberikan kesepakatan, ya seperti itu. Yang akan kita bahas yaitu tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kalau di restitusi ini gabungan dan konsekuensi ya. Jadi di sini ada dulu buat kesepakatan dulu dengan murid. Jadi hal-hal apa yang diinginkan murid, hal-hal yang apa didiskusikan dengan gurunya, dengan teman-temannya. Disepakati kita kalau misalkan melakukan ini kita sepakati ya anak-anak, apabila datang terlambat kalian diberi gini. Jadi ada kesepakatannya bersama murid. Jadi murid ikut berbicara di sini. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Konsekuensi, restitusi merupakan pilihan. Nah, di sini hukuman tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Nah, identitas hukuman, korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, hukuman murid tersakiti
Konsekuensi murid dibuat tidak nyaman, kalau restitusi murid mendapatkan penguatan. Kalau hukuman perilaku pasif agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi murid belajar bergantung jawab untuk perilakunya. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Lalu yang ini negatif, netral, positifnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, itu ya kalau hukuman. Kalau konsekuensi di sini, lakukan apa yang saya tak katakan. Nah, kalau di restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, kalau negatifnya, kalau hukuman mode paksaan, netral, stimulus respon, restitusi, teori kontrol. Mendorong, kalau hukuman mendorong menyalahkan diri, konsekuensi mendorong kepatuhan, kalau restitusi mendorong disiplin positif. Hukuman konsep diri guru, konsekuensi konsep diri bayi. Restitusi konsep diri menjadi lebih kuat. Nah, ini ya Bapak, kita lanjut ke slide selanjutnya. Dihukum oleh penghargaan. Al-Fikon wawancara ASCD Annual Conference pada Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga menemukan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan hukum seseorang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah, dalam penghargaan ini mungkin pada jangka waktu pendek murid akan mau melakukan hal-hal baik, tetapi dalam jangka panjangnya tidak ya Bapak Ibu. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, apabila si anak itu terus diberikan penghargaan berupa misalkan anak kalau misalkan tidak kesiangan dikasih bakso, atau anak misalkan kalau dikasih permen, kalau misalkan bisa menjawab pertanyaan dikasih coklat. Nah, jadi kalau misalkan terus-menerus kita memberikan penghargaan seperti itu, jadi motivasi dalam dirinya itu menjadi hilang. Jadi ketergantungan kepada sebuah penghargaan. Boleh misalkan mengangkat tangan supaya dipuji Bapak Ibu guru. Nah, jadi karena ingin menunjukkan tangan belajar itu supaya dipuji guru, bukan karena ingin dari dalam diri sendiri. Jika kita mendapatkan penghargaan atau untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan.
Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, jika kita memberikan seseorang sesuatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet meluruskan badan bila tidak diberikan penghargaan, hampir pasti tidak akan berhasil. Misalkan lama dia misalkan ngerokok, mungkin dipasihkan 10.000. Mungkin karena karena dipasihkan apa 10.000, misalkan dipasihkan apa semangat itu banget ya. Jadi kalau guru berhenti berpandai karena kesadaran dari diri sendiri. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Penghargaan menurunkan kualitas dan kreativitas. Penghargaan hukum. Penghargaan hukum, mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, jadi antara penghargaan dan hukuman itu hampir mendekati sama ya. Jadi motivasinya karena dalam eksternal ya, jadi dari luar, bukan motivasi dalam diri sendiri. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Penghargaan yang sesungguhnya, motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang karena kesadaran diri. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah, jadi kalau misalkan anak itu misalkan bisa baca, bisa membaca karena kesadaran diri sendiri, orang bisa baca itu orang mempunyai keterampilan yang baru ya, jadi merasa hebat. Nah, jadi merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Hebatnya, memang ini terus biasa baca, hebat kelas tinggi terus biasa baca ya. Jadi merasa dihargai. Jadi bangunlah motivasi diri siswa dalam penguatan yang bersifat kenasihat yang menuntut, bukan nasihat yang bersifat menakuti. Jadi dituntut ya anaknya. Tugas guru itu menuntut murid, bukan untuk menakuti murid. Misalkan anaknya takut-takuti, Aris, kau bisa main baca, awas, kamu bisa baca,
dan diancam takut tapi dituntun ya anak-anaknya. Restitusi posisi kontrol guru. Dia dosen dalam bukunya Restitusi School Discipline mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Blossom berkesimpulan ada 5 proses kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua. Ya. Jadi yang harus mempunyai posisi kontrol itu bukan hanya guru saja, tetapi orang tua. Jadi orang tua pun merupakan seorang guru di rumah, ya. Ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah jadi posisi kontrol anak itu posisi kontrol itu ada sebagai penghukum, guru sebagai penghukum seperti tadi. Kalau posisi kontrol guru sebagai penghukum, ya. Jadi misalkan kasihan lari 50 menit, ya. Lalu yang kedua pembuat rasa bersalah. Jadi misalkan seperti ini, kalau misalkan kamu gara-gara kamunya kasihan wae, jadi ibu dimarahi atau bapak dimarahi sama bapak ibu kepala sekolah gitu. Nah, jadi sebagai teman, jadi mengajak anak itu sebagai teman, kumaha kamu keberatan wae. Ya, kalau enggak kayak masalah lain bapak diatur gitu. Nah, yang keempat itu sebagai pemantau. Kalau pemantau itu seperti tadi ya, bahwa guru menerapkan dulu sebuah konsekuensi terlebih dahulu. Jadi membuat peraturan atau kesepakatan, tapi kesepakatannya berasal dari guru tersebut. Misalkan anak kesiangan, kamu tahu kan konsekuensinya kalau kamu kesiangan harus seperti apa? Nah, itu semua merupakan suatu pemantau. Nah, yang paling harus kita kuasai itu bahwa guru itu harus menjadi manajer untuk muridnya, Bapak Ibu. Jadi harus tahu dulu seperti yang Bu Ali katakan, kenapa sih akar masalahnya, kenapa sih anak itu kesiangan. Jadi ditanyakan dulu secara baik-baik, ulah langsung ngajar anak tersebut kesiangan. Nah, di sini motivasi eksternal ada tabel dan motivasi intrinsik, identitas perilaku kontrol negatif. Misalkan guru berbuat menghardik, menuduh, menyakiti atau diri. Lalu yang membuat kepala daerah berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Jadi membuat si guru itu merasa bersalah. Yang tiga itu teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi seperti tadi misalkan muridnya teh kalau baik keberadaan dia kalau misalnya lain. Jadi menganggap murid itu sebagai teman. Yang pemantau, menghitung dan mengukur, dan juga kalau manajer ini yang harus kita punya dan mungkin susah tapi harus kita miliki secara perlahan, memiliki posisi kontrol sebagai manajer, mengajukan pertanyaan. Lalu guru berkata, kalau terhukum, kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Nah, kalau kamu tidak melakukannya, nanti saya akan hukum kamu. Nah, kalau membuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak ibu. Kalau misalkan sebagai teman, lakukan untuk bapak ibu ya. Sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah, kalau sebagai pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang.
Nah, kalau kita mempunyai posisi kantor sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu perbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, jadi kalau misalkan kita mempunyai posisi kontrol itu, hasilnya gimana nanti kalau kita sebagai penghukum? Kalau penghukum memberontak, jadi pendendam menyalahkan orang lain. Jadi nanti kedepannya sebut itu menjadi memberontak, pendendam dan bisa menyalahkan orang lain. Kalau misalkan membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau misalkan teman menjadi ketergantungan, kalau memantau, menyesuaikan, bila diawasi, jadi melakukan suatu hal yang itu karena diawasi oleh guru, bukan sekedar diri. Kalau sebagai manajer, jadi seakan itu menguatkan watak atau karakter seorang murid. Kalau berkata saya tidak peduli membuat belas-belasan, maafkan saya. Kalau teman saya mungkin ibu teman saya, kalau teman tahu saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Nah, jadi kalau teman tahu seperti itu ya, misalkan dikasih bintang gitu. Kalau manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Si murid itu berkata, saya akan memperbaiki masalah ini dengan dampak pada murid, mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Kalau membuat merasa berasa menjadi rendah diri. Kalau teman tergantung, tidak mandiri, jadi tergantung terhadap gurunya ya. Kalau pemantau berikan pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kalau manajer mengevaluasi diri bagaimana menjadi yang lebih baik. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid mengatakan guru di luar dunia berkualitas. Kalau bersalah, murid mengatakan guru di dalam dunia berkualitas. Teman, murid mengatakan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Kalau pemantau, murid meletakkan guru atau peraturan di dunia berkualitas. Manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Nah, di sini Bapak Ibu ada tabel istilah kaum siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol mana menurut Anda yang sering mengucapkan pernyataan tersebut. Coba di sini Bapak Ibu jawab pernyataan kalimatnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi ini posisi kontrolnya apa Bapak Ibu? Buat rasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Coba jawabannya. Ya betul Bapak Ibu. Yang selanjutnya, kamu tidak benar melakukannya. Ini apa? Ayolah lakukan demi saya ya. Sebagai apa ini? Ayolah lakukan ini demi saya. Iya betul, sebagai temannya. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa? Dong? Ya, memantau ya. Jadi melakukan sesuatunya itu karena ingin mendapatkan penghargaan sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Manajer, betul sekali Pak Yunter. Jadi ditanyakan dulu ya syarat itu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Ya, soalnya masalah ini. Masalah ini. Kami selalu yang paling terakhir, you know.
kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Apa? Yang tidak mendapatkan bintang penghargaan pemantau ya, betul. Masalah ini berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Penghukum. Masalah ini ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Iya, teman, betul sekali. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Ngajarnya itu. Tidak akan pernah berhasil. Penghukum, jadi menjadi si murid bahwa murid itu tidak akan berhasil. Nah, kalau ini yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Iya, betul sekali Bapak Ibu manajer. Jadi untuk mencari masalah itu mencari sebuah penyelesaiannya ya. Baik Bapak Ibu, 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui dan mudah-mudahan kita memiliki di posisi manajer. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayat Gosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Emma? Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu, Baik Bapak Ibu, dari video tersebut Bapak Ibu dalam posisi kontrol itu dalam posisi apa? Coba sudah melakukannya di kelas sebagai apa? Bayangkan Bu Haji. Yang sudah dilakukan sehari-hari di kelasnya masing-masing, Bapak Ibu sudah memposisikan diri sebagai posisi kontrol berapa? Harus mengetahui siswa tersebut. Jadi untuk menyelesaikan masalah yang tadi misalkan sebelum kesiangan itu jangan berpindah misalkan guru memonis ya seperti tadi. Tapi saya setuju dengan yang terakhir yang manajer yang dilakukan itu memang harus bijaksana. Jadi jangan misalkan memonis secara sekaligus ini anak tapi akar anak ini bagaimana? Kemungkinan kan mungkin ada masalah di rumahnya dan misalkan ke sekolah sehingga siang. Ya seperti tadi contohnya anaknya itu kesiangan kan. Jadi kita harus memberikan kebijakan kepada anak dan secara menghukumnya itu bukan secara langsung vonis aja gitu ya. Misalkan apalagi sekarang kan dilarang untuk kalau radikal tersebut misalkan dulu keputusan tidak boleh. Tapi dicari akar permasalahan anak ini bagaimana setiap hari kesiangan terus. Jadi itu harus bisa membaca kan. Jadi jangan hanya misalkan ya budak apalagi disentak disama, tapi harus dengan secara lembut dan dibimbing. Kemudian apalagi diberikan contoh oleh gurunya tersebut. Biasanya kan anak apalagi kalau SD itu mencontoh. Jadi pencerminan daripada ibu gurunya tersebut, bapak gurunya tersebut. Kadang-kadang kan kalau misalkan diberikan pembelajaran juga kalau walaupun salah, saya pernah anak saya 3 kali 3 12 itu dari ibu gurunya. Kemungkinan mungkin salah mungkin ya, tapi dibenarkan itu kata ibu gurunya juga itu udah senang dia. Jadi anak kencing guru kencing berdiri, anak mah akan kencing berlari. Jadi harus memberikan contoh guru tersebut. Kalau misalkan anak kesenangan, nah gurunya itu harus lebih pagi. Jadi dibawa dibimbingkan itu kita didorong anak tersebut supaya bisa berubah. Nah untuk berubah itu perlu ketelitian guru tersebut. Jadi bukan misalkan memberikan hukuman yang secara to the point lah gitu. Jadi harus dicari dulu ini harus bagaimana menyelesaikan anak tersebut. Berarti kita introspeksi diri
biasanya kalau di SD. Jadi kalau misalkan gurunya juga sudah kesiangan, ya, atau anak juga bagaimana. Jadi harus memberikan contoh itu seperti itu. Apalagi kalau di SD untuk tingkat SD itu, karena ibu guru itu menjadikan cermin yang paling baik, yang paling bagus. Jadi tidak, walaupun misalkan dengan orang tuanya juga kadang-kadang lebih tunduk kepada ibu gurunya daripada kepada orang tuanya. Jadi orang kata ibu gurunya juga harus begini. Nah, jadi di sini disarankan ibu bapak gurunya yang memberikan contoh, dan juga harus misalkan bijaksana ibu gurunya. Lihat ini bagaimana, apakah ada kesalahan kita. Jadi harus cari ini apakah saya, atau kadang-kadang kalau misalkan di kelas tidak ada masalah itu tidak baik sebetulnya. Kadang-kadang ada misalkan di sekolah itu, di sekolah saya mah tidak ada masalah, tidak ada suatu pertemuan, tidak ada masalah. Ada mungkin kadang-kadang kalau tidak bisa bertanya juga, itu kenapa sih anak tidak ada yang bertanya. Kita itu harus punya apa di dalam hati itu, apakah penyampaian kita itu tidak diserap oleh anak, apakah tidak dimengerti oleh anak. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi di sini harus dicari cara penyelesaiannya. Jadi menghukum itu seperti tadi ada contoh dalam manajer itu agak bagus lah. Jadi secara pelan, bijaksana, sehingga anak bisa menurun gitu pada perintah ibu bapak guru. Mungkin itu mungkin dari ada yang lain, mungkin saran dari yang lain. Maaf ya, saya terlalu tegas, mungkin bukan saya merasa bahwa ini sebagai pimpinan di sini terlalu tegas, tapi ini mungkin hanya sharing lah dengan ibu bapak guru. Mungkin dari itu dari saya. Ya, terima kasih kepada ibu kepala sekolah. Coba yang lain mau menambahkan? Ya, benar sekali apa yang tadi ibu kepala sekolah bilang, bahwa terlebih dahulu kita itu harus menjadi figur atau contoh atau menjadi tauladan yang baik bagi muridnya, karena ada peribahasa mengatakan bahwa nasihat yang paling baik itu bukan dari perkataan tapi dari perbuatan kita. Jadi benar sekali, kalau misalkan kita berkata-kata sebaik apapun, sejago misalkan poesinya, jago misalnya kata-katanya indah, bagus buat murid, tapi misalkan dari perbuatan kita tidak sesuai, murid merasa bingung ya. Maka perkataan tidak sesuai dengan perbuatannya. Nah, benar sekali. Terus yang selanjutnya yang ibu kepala jelaskan bahwa kita itu harus memiliki kompetensi terlebih dahulu atau memiliki pemahaman dulu terhadap suatu materi, mulai sampai ke misalkan kita belum menguasai materi yang akan kita ajarkan. Suatu saat murid bertanya kepada yang celaka gitu, kita akan bingung ya. Jadi usaha mungkin ketika kita sedang membaca, kuasai dahulu materi. Kalau kita menguasainya, apabila misalkan ada murid yang bertanya, misalkan tadi ada yang 5 kali berapa, 2 kali 3 hasilnya 12, kan kita sendiri malu. Ya betul. Baik, Pak Ibu, tadi di posisi kontrol yang kelima itu ada manajer, di mana dalam manajer itu bahwa si murid itu harus mempunyai keyakinan kelasnya terlebih dahulu.
Nah, di sini saya akan mencoba untuk seperti apa sih caranya. Di sini sudah ada yang membuat keyakinan kelas di kelas saya masing-masing. Iya, coba kita kan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan hewan pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jadi Bapak Ibu, coba mengapa kita harus menggunakan helm pada saat berkendara? Kenapa? Iya, untuk keselamatan. Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini mungkin pada saat pandemi ya. Karena untuk menjaga kebersihan. Nah, mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan atau juga keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi di sini nilai-nilai suatu keyakinan itu yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi keseluruhan yang disepakati secara tersirat tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Maka keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama-sama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Menurut Basri, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik, motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan atau apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti. Nah, di sini membentukkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu Bapak Ibu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan atau nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya. Jadi kata-katanya mengandung kata-kata yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi pembuat keyakinan kelas itu antara guru dan murid itu membuat suatu kesepakatan. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini contoh mengubah peraturan kelas menjadi pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu sesudah Bapak Ibu membuat kesepakatan dengan guru Bapak Ibu sekalian di kelasnya masing-masing. Misalkan kesepakatannya peraturan kelasnya kembalikan barang ke tempatnya, itu kembalikan universal atau keyakinan kelasnya memiliki rasa bertanggung jawab. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Nah, kebajikan universalnya saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain atau komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Kewajiban universalnya keamanan, saling menghormati. Dilarang
bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, berempati. Dilarang merokok, kesehatan, menghormati orang lain. Gunakan masker, kesehatan. Jadi ya kalau menggunakan masker mungkin pada saat musim pandemi, kalau sekarang tidak. Yang selanjutnya berjalan di kelas dan koridor, keamanan dan keselamatan. Dilarang memakai ini pada zaman marak menuju main lapor-lapor. Ini kembali saja keamanan dan saling menghormati. Nah, cara menyusun keyakinan kelas, budaya positif, lingkungan positif. Nah, ini keyakinan kelasnya bertanggung jawab, saling menghormati, komitmen kesehatan keamanan. Pada kelasnya jangan buang sampah sembarangan, jangan mengganggu teman, jangan mengerjakan PR di sekolah, jangan terlambat ke sekolah. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang telah dibuat. Hasil keyakinan kelas 6 ya, bertanggung jawab, tindakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran langsung, bersikap sopan dan santun, menghormati guru, sering tolong hidup guru dan teman. Kegiatan sekolah, disiplin, religius, peduli lingkungan dan toleransi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa atau dipajang berbentuk poster di kelasnya masing-masing. Contoh membuat kegiatan kelasnya bisa dipajangkan di kelas Bapak Ibunya masing-masing. Ya, sudah resmi. Nah, ini yang sudah saya buat ya dalam aksi nyata, cara bagaimana menggunakan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas bersama murid di sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu saat saya membuat keyakinan kelas, mungkin kalau saya sebagai guru mata pelajaran membuat keyakinan kelasnya, kalau Bapak Ibu boleh dipandang, kalau misalkan disebutkan kembali pada saat pembelajaran boleh, jadi tidak ditempel juga boleh, tapi lebih baiknya itu dibuat poster di kelasnya masing-masing, seperti itu. Nah, yang ini Bapak Ibu, ini tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dengan menciptakan kondisi bagi siswa agar memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maka guru memposisikan diri pada posisi manajer dengan mengembangkan motivasi intrinsik pada siswa dengan cara membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Yang kedua, memantau siswa untuk jujur pada diri sendiri dan introspeksi dampak dari kesalahannya.
ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, di sini gambar dari segitiga restitusi itu sendiri. Nah, dalam segitiga restitusi itu sendiri ada 3 poin, yaitu menstabilkan identitas. Jadi membuat anak itu distabilkan dulu identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan? Gitu. Jadi coba anak lu bikin tenang terlebih dahulu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan atau ininya. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah, divalidasi ya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Nah, benar dari apa yang dikatakan Ibu Ani, bahwa kita itu harus menanyakan dulu akar dari permasalahan mengapa murid tersebut melakukan suatu kesalahan. Ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi misalkan begitu kepada itu, coba boleh siswa keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati yang kamu telah langgar. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu ya. Nah, segitiga sendiri yang tadi menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi anak itu mungkin apabila itu nakal, mungkin dia itu sedang mencari perhatian karena mungkin di rumahnya itu belum penuh atau gimana ya. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau misalkan tolongnya lagu pinter-pinter, jadi membuat perasaan anak itu lebih merasa benernya duduk ibu kata guru tapi itu bodohnya lagu. Jadi bahwa kita harus meyakini bahwa anak itu mempunyai keunikan atau bakatnya masing-masing. Setiap anak itu pasti mempunyai keunikan atau kehebatan masing-masing. Jadi jangan menjudge anak itu bodoh atau tidak mempunyai kemampuan. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara menggunakan kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, yang kedua, tahap segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah. Menurut Tarek Fakol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi memuat memvalidasi tindakan yang salahnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi menguatkan yang si anak. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, tolak mentah-mentah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Yang terakhir, Bapak Ibu, menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah dicapai atau dan langkah tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan
pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang kita sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk memperlihatkan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak terfokus pada gambaran tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga diskusi, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Kesediaan orang yang melakukan hal untuk memperbaiki masalah, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada, perlu adanya usaha perbaikan dari yang berbuat kesalahan, perlu dedikasi waktu. Jika permasalahannya ringan, maka tidak perlu melakukan tahap segitiga diskusi secara berurutan ketika dapat dengan langsung menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan satu murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuat perluasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Nah ini Bapak Ibu, di sini saya membuat video tentang contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan bersama murid.
Nah, Bu, bagaimana tanggapan kalian mengenai pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi? Bagaimana tanggapan Husni mengenai pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu merupakan dari contoh pertama segitiga restitusi yang sedang saya lakukan. Untuk cukup sekian mungkin pemaparan materi dari saya kembalikan kembali ke moderator. Terima kasih Pak Anggi. Pemaparan dari Pak Anggi sangat luar biasa dan sangat menginspirasi dan betul-betul merubah paradigma kita ya di dunia pendidikan. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, saya akan membuka diskusi ini dengan satu orang penanya. Silahkan. Ayo Lina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak, bagaimana caranya agar budaya positif bisa diterapkan secara berkelanjutan sehingga menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh diri? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat menarik sekali, bagus sekali. Apa yang ditanyakan oleh Bapak Yunar terkait bagaimana cara penerapan agar budaya positif itu bisa berkelanjutan secara positif di sekolah kita. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kita menerapkan terlebih dahulu tentang posisi kontrol kita itu, usahakan kita mempunyai posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Mungkin itu terasa susah. Mungkin saya sendiri kebanyakan menggunakan posisi itu sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Tapi mungkin kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi agar posisi kontrol kita berada di posisi sebagai manajer. Yang kedua itu kita membuat tentang peraturan kelas atau keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sendiri, Bapak Ibu boleh Bapak Ibu dirubah apa sih misalkan yang ingin ditambahkan atau ingin dikurangi tentang pembuatan dari keyakinan kelas itu sendiri yang menurut Bapak Ibu itu bahkan sesuai ya terhadap murid saya. Dan ketiga itu dengan menerapkan segitiga restitusi itu sendiri. Dan
Jadi kita harus ketika anak dewasa itu benar, sekali lagi apa yang dikatakan Ibu Ani, kita harus mencari akar dari penyebab si anak itu melakukan hal tersebutnya. Ulas konyol-konyol ngayaknya dari anak, tapi kita mungkin saya sendiri berusaha untuk berbuat seperti itu karena apa? Diibaratkan bahwa anak itu ketika kita sedang berada di kelas, anggaplah si anak murid itu seperti anak kita sendiri. Jangan diwilah-wilah misalkan terbaik dan anak tapi dia. Jadi kita itu harus memposisikan dari kita anak kurang mungkin akan membawa minimal sahampungan atau sagaruda berbeda di Indonesia bahwa ini salah satu orang anak kita bisa ke depannya bisa menjadi Ustadz Adi Hidayat ke depannya anak yang ada di sana. Atau mungkin anak tersebut ada yang bisa yang ke depannya bisa menjadi Ki Hajar Dewantara berikutnya. Jadi kita harus benar-benar, saya juga dalam tahap belajar ingin mendedikasikan kita sebagai guru khususnya untuk sebagai ada amal jariah yang salah satunya itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan salah satu ilmu yang disampaikan kepada anak yang kita ajarkan kepada anak didik kita menjadi amal yang bisa bawa kita ke surga. Jadi posisikan diri kita menjadi orang tua di sekolah kita, jumlah diwilah-wilah. Mungkin saya juga dalam tahap belajar bisa ya mungkin seperti itu Bapak Yurina. Hapunten ka Bapak Ibu terus diganggu terusna kami ngobrol saja melengkung gitu. Ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih kepada Pak Anggi, jawabannya sudah jelas dan sistematis. Semoga Pak Yulina tidak cepat puas ya, akan terus belajar dan mencari referensi dari berbagai sumber. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum mengakhiri acara diseminasi ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi aktif. Hari ini kita telah bersama-sama mendalami berbagai aspek dari modul 1.4 ini yang sangat penting dalam pengembangan profesional kita sebagai tenaga pendidik, Bapak Ibu. Kemudian sebagai langkah tindak lanjutnya saya mengajak Bapak Ibu semua untuk memanfaatkan ilmu dan pengetahuan yang telah didapat hari ini untuk dipraktekkan sehari-hari di kelas masing-masing Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Teruslah kita berkolaborasi dan berbagi praktik baik dengan teman sejawat kita. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar segala usaha dan niat baik kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq